Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa qad ja'at rasulur rabbina bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, alhamdulillah, dalam video ini kembali lagi di channel saya seperti biasa. Di mana pada video kali ini saya akan membedah poin-poin penting dalam video kajian terkait keimanan terhadap Rasul yang dibawakan oleh Ustaz Dr. Abdullah Roy LCMA. Namun sebelum itu, marilah kita melakukan pengenalan sedikit tentang pemateri itu Ustaz Dr. Abdullah Roy LCMA hafizahullah ta'ala. Beliau adalah seorang ustaz sekaligus akademisi yang fokus dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menempuh pendidikan dari sarjana hingga doktor di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Dan konsentrasi keilmuan beliau adalah pada bidang akidah dan dakwah. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, kajian-kajian beliau dikenal kuat secara dalil, runtut dalam penyampaian, dan menekankan pentingnya meluruskan akidah umat agar tetap berada di atas pemahaman yang benar dan tidak sesat. Baik, mungkin segitu saja pengenalan singkat untuk beliau. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan inti dalam video tersebut. Poin pertama yaitu tentang apa itu yang dimaksud dengan mengimani para rasul. Beriman kepada Rasul artinya kita yakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Ta'ala telah memilih manusia terbaik sebagai utusannya. Mereka bukan manusia biasa, tapi orang-orang pilihan yang paling mulia di kaumnya, paling baik akhlaknya, dan paling lurus agamanya. Yang maksud dalam kata manusia bukan manusia biasa adalah dari segi akhlak dan juga kemuliaannya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan minan nasi innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusan dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Hajj ayat 75. Ayat ini menunjukkan bahwa kerasulan itu bukan pilihan manusia, tapi pilihan langsung dari Allah. Maka mustahil Allah memilih orang yang buruk akhlaknya atau rusak agamanya untuk menyampaikan wahyu. Contoh paling jelas adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jauh sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau sudah dikenal oleh kaumnya dengan gelar Al-Amin. Artinya adalah orang yang paling jujur dan paling bisa dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy, kaumnya dahulu sering menitipkan harta dan barang berharga kepada beliau di saat mereka berpergian jauh. Bahkan saat beliau sudah mendakwakan tentang Islam, di mana mereka sangat membenci hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa para rasul adalah manusia terbaik di tengah kaumnya. Poin kedua adalah para rasul tetaplah manusia biasa, bukan Tuhan dan bukan malaikat. Namun mereka terpilih dilihat dari akhlak mereka yang juga orang yang paling mulia di kaumnya. Namun selebihnya rasul tetaplah manusia biasa. Mereka dilahirkan, mereka makan, mereka minum, mereka menikah, dan pada akhirnya mereka juga akan wafat. Kita wajib meyakini bahwa para rasul itu adalah manusia biasa. Mereka bukan malaikat, bukan makhluk setengah dewa, dan sama sekali tidak memiliki sifat ketuhanan. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, Amma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Quran surat Ali Imran ayat 144. Ayat ini turun untuk meluruskan pemahaman bahwa rasul, meskipun sangat mulia, tetaplah seorang manusia. Jikalau seorang rasul wafat, maka agama ini tidak berhenti, karena yang disembah adalah Allah, bukan rasul. Pemahaman ini penting agar kita tidak salah dalam memposisikan rasul. Kita mencintai mereka, memuliakan mereka, dan mengikuti mereka tanpa mengangkat mereka kepada derajat ketuhanan. Yang ketiga adalah larangan berlebih-lebihan ulu terhadap rasul. Yang sangat ditekankan dalam kajian ini adalah larangan untuk bersikap berlebih-lebihan, yaitu berlebih-lebihan dalam memuliakan rasul. Allah Ta'ala berfirman, Ya ahlal kitab la taqulu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Sikap berlebihan ini adalah yang menyebabkan umat-umat terdahulu tersesat. Contoh paling besar dan nyata adalah kaum Nasara yang mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke derajat ketuhanan, yang membuat mereka sampai berkata Nabi Isa adalah anak dari Allah ataupun Allah itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman, Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Nabi Isa adalah Rasulullah, bukan Allah dan bukan anak Allah.
Maka beriman kepada Rasul bukan berarti mengkultuskan mereka secara berlebihan. Para Rasul tetaplah manusia biasa. Yang membedakan mereka dari manusia adalah wahyu yang Allah turunkan dan juga mukjizat yang Allah berikan sebagai bukti kerasulan. Dan terdapat faedah singkat dari kajian yang beliau bawa, yang Ustadz Dr. Abdullah Roy LCM Hafizahullah Ta'ala, itu adalah dalam kajian ini kita bisa memahami makna iman kepada Rasul berdasarkan dari Al-Quran dan secara pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Yang kedua adalah kita tahu bagaimana cara mencintai Rasul dengan benar tanpa berlebihan. Yang ketiga adalah kita terhindar dari sikap bodoh dan juga dari sifat meremehkan Rasul. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, kita bisa menjaga akidah agar tetap lurus sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beriman kepada Rasul dan dengan iman yang benar mengikuti mereka tanpa berlebihan dan meremehkan. Allahu a'lam bishawab. Idza wajadtumul khati'ata fadzalika minni wa idza wajadtumus sahihata aw syai'il hasanah dzalika min Allah. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.